Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Rahmi dengan NPM 2014181008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya, yaitu meresum jurnal tentang sifat kimia tanah. Resum jurnal sifat kimia tanah. Yang pertama yaitu merupakan jurnal mengenai pengaruh aplikasi biokar kulit kakao terhadap kematangan agregat dan produksi tanaman jagung pada Ultisol Lampung Timur. Pendahuluannya, lahan kering masa merupakan lahan yang berpotensial untuk pengembangan pertanian dengan penerapan inovasi teknologi pengolahan lahan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Salah satu ordo pada lahan kering masam adalah ordo Ultisol. Ultisol dicirikan dengan agregat kurang stabil, clay, tinggi pada horizon argilik, padat, bahan organik, dan pH rendah. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sifat ultisol adalah dengan cara pengapuran untuk menaikkan pH tanah, penambahan bahan organik untuk memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, serta pemupukan untuk penyediaan unsur hara makro seperti fosfor. Metodologi penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Tanam Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga Oktober 2013. Percobaan dilakukan dalam rancangan acak kelompok RAK yang terdiri dari 6 perakuan dan ulangan 3 kali sehingga terdapat 18 satuan percobaan. Kemudian dilanjutkan mengenai hasil dan pembahasan. Pemberian biochar kulit kakao berpengaruh nyata terhadap C organik tanah. Biochar kulit kakao dapat memperbaiki kadar C organik tanah karena hasil analisis menunjukkan kadar C organik biochar kulit kakao yang tinggi. Penambahan bahan organik berkontribusi menaikkan retensi air tanah. Biochar kulit kakao memiliki kemampuan meretensi air dengan baik, tetapi pada fraksi tanah pasir, karena pasir memiliki ruang polimakro yang lebih banyak, pada tanah yang didominasi oleh fraksi clay memiliki ruang pori lebih sedikit, sehingga kemampuan untuk menyimpan air lebih baik. Namun, kemampuan menetrasi air belum optimal. Semakin tinggi dosis biochar kulit kakao, semakin tinggi hasil yang diperoleh. Pemberian biochar kulit kakao dapat memperbaiki sifat kimia dan fisika tanah. Sifat kimia tanah mengalami perbaikan dengan penambahan dosis biochar kulit kakao, sehingga mempengaruhi produksi tanaman. Kesimpulan dari jurnal ini adalah, untuk satu musim tanam, dosis kakao belum mampu mempengaruhi nilai kemantapan agregat tanah. Peningkatan kadar C diikuti dengan peningkatan kemantapan agregat, tetapi tidak untuk kemampuan tanah menetrasi air. Tinggi dosis biochar kulit kakao semakin tinggi produksi tanam jagung. Kemudian jurnal yang kedua yaitu mengenai analisis sifat kimia dan fisika dari malet anhidra targrafting pada polipropelena terdegradasi. Polipropelena merupakan polimer termoplastik yang luas penggunaannya di samping polietilena dan polivinilklorida. Perbedaan sifat kepolaran dan polipropelena dengan bahan tambahan atau adiktif yang digunakan menghasilkan kombinasi material yang tinggi bereaksi secara kimia. Polipropilena memiliki sifat fisik berupa titik leleh yang tinggi, transparan, serta mempunyai kekedapan yang cukup bagus. Malet anhidra adalah senyawa vinil tidak jenuh. Malet anhidra mempunyai sifat kimia khas, yaitu adanya ikatan etilentik dengan gugus karbonil di dalamnya. Ikatan ini berperan dalam reaksi adisi.
Metode penelitian yaitu langkah awal penelitian yaitu dengan membuat PPDGMA dengan polipropilena PP dengan benzol peroksida atau BPO dengan perbandingan 95% banding 5% dan dimasakkan mixer dengan suhu 170 derajat Celcius lalu putar hingga melebur dan tambahkan BPO kemudian dilakukan pemurnian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penerapan spektroskopi inframerah pada penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pada gugus fungsi polipropilena murni dan polipropilena yang telah tergrafting melanin dihidrat dari spektrum FTIR menunjukkan telah terjadi interaksi antara polipropilena, melat anhidrida, dan benzol peroksida, di mana munculnya gugus karbonin dari melat anhidrida. Penerapan DTA, differential thermal analytic, pada penelitian ini untuk mengetahui perubahan sifat fisika, khususnya panas dari suatu bahan dengan mengukur perbedaan temperatur pada sampel dengan menggunakan suatu bahan perbandingan yang stabil terhadap perubahan panas. Perubahan titik leleh dari polipropilena murni dengan PDGMA sebelum dan sesudah pemurnian diduga karena adanya proses degradasi yang menyebabkan terpusatnya rantai polimer dari polipropilena. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu hasil penelitian menunjukkan perbandingan sifat kimia berupa perubahan struktur kimia dan titik leleh yang merupakan sifat fisika dan polipropilena murni dengan PPDGMA, yaitu munculnya gugus karbonil pada PPDGMA sebelum dan sesudah permunian berturut-turut. Sekian dari jurnal yang saya review yaitu dari jurnal Farmita S. Sugeng P. JNLK tahun 2017 yang judulnya pengaruh aplikasi biokar kulit kakao terhadap kemantapan agregat produksi tanaman jagung pada Ultisol Lampung Timur. Dan yang kedua yaitu jurnal dari Reni Sylvia tahun 2017 mengenai analisis sifat kimia dan fisika tanah maleat anhidria tergrafting pada polipropilena terdegrasi. Sekian dari hasil resume jurnal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.